Oke, kembali lagi dengan saya di channel saya ya, di channel Belajar Otomotif ya. Yang pastinya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang otomotif ya. Oke, kita sering dengar yang namanya sistem grounding ya. Apa itu sistem grounding? Nah, di sini nanti kita bahas tentang sistem grounding. Nah, ini juga saya sudah mengaplikasikan di mobil ya, mobil saya tentunya mobil keluaran 90-an ya. Nah, sebelum ke mobil saya ini saya ingin membahas sedikit banyak apa itu sistem grounding ya. Nah, sistem grounding itu tersendiri yaitu adalah sistem pada sebuah engine ya, atau sebuah mesin ya. Dan juga sistem grounding yang dipakai di instalasi arus kuat. Tapi pada intinya nanti yang saya akan bahas adalah sistem grounding pada kendaraan ringan atau mobil ya. Nah, fungsi grounding itu tersendiri adalah fungsi utamanya pasti untuk menyuplai grounding dari baterai ya, dan juga fungsinya untuk menyetabilkan arus ya. Nah, tentunya kalau di mobil atau kendaraan kita groundingnya kurang, pastinya nanti akan mengakibatkan suplai arus dari alternator nanti juga akan berkurang atau lemah ya. Begitu juga nanti ketika saat terjadinya pengapian, nanti ketika groundingnya itu sendiri tidak bagus, nanti juga akan mengakibatkan pada percikan pada spark plug ya, atau busi nanti jadi lebih kecil. Nah, nanti di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan grounding tambahan pada mobil tua ya. Karena mobil saya ini tahun 90-an, nah tentunya ini pasti butuh permajaan atau butuh grounding yang lebih ya, karena intinya supaya ketika terjadinya pengisian dari alternator atau dinamo isi, nah pengisiannya lebih maksimal. Di mobil saya pakai untuk groundingnya saya tambahkan sekitar ada 5 grounding ya, 5 grounding tambahan baru. Jadi ada sekitar di bodi, saya tambahkan di bodi, kedua di alternator, ketiga di AC ya, yang keempat ada di head cylinder. Nanti tujuannya pasti kalau di bodi untuk menambahkan grounding pada bodi ya. Yang kedua di alternator. Nah, di alternator ini tujuannya supaya ketika ada charging atau pengisian dari alternator nanti biar lebih maksimal. Yang ketiga ada di AC ya. AC ini juga penting, sangat penting, biar nanti ketika kita menyalakan AC supply groundingnya lebih bagus. Dan yang terakhir saya taruh di head cylinder. Nah, tujuannya ketika nanti terjadi pengapian, spark plug atau busi ini bisa memercikan api lebih besar. Oke, proses jangan lama-lama, marilah kita lanjut ke video di kendaraan saya ya. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Kebetulan juga ini sudah saya assembling ya, atau sudah saya rangkai. Nanti tinggal saya tunjukkan bagaimana dan apa saja yang dibutuhkan untuk menambah grounding atau sistem earth pada kendaraan proses semua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke video grounding yang ada pada mobil saya. Oke, ini kita sudah di mesin saya ya. Ini adalah mesin Toyota Starlet ya. Nah, nanti akan saya jelaskan cara pemasangannya, karena cara pemasangannya sangat simpel dan mudah ya. Oke, saya tunjukkan satu persatu posisi pemasangannya ya. Sebenarnya di sini sudah ada kabel dari
pabrikasi ya. Ini ada dua sebenarnya, yang satunya agak besar, yang satunya kecil ya. Terus ini yang saya kasih tambahan ya, yaitu ada 4, ada sekitar 4 lah di sini. Nanti ada 4 kabel grounding baru yang saya pasang ya. Nah, kabel ini nanti mensuplai grounding pada seluruh kendaraan. Nah, di sini saya memakai kabel dengan diameter 6 mili ya, 6 mili. Jadi lumayan besar lah ya. Nah, di sini ada 4 ya, tapi yang satu saya buat 2 karena yang satu ini ada di bodi ya. Nah, di bodi sudah saya rangkai secara paralel ya, di bodinya saya rangkai secara paralel. Oke, saya tunjuk pertama di sini pemasangannya pasti di posisi terminal negatif ya. Ada satu di bodi tengah, ini bodi tengah. Yang kedua di pengapian ya, ini ada pengapian di delco ya, ini delco atau distributor ya. Di distributor ada satu di sebelah sini, distributor. Yang ketiga ada di head cylinder, tapi pasangnya saya di sebelah ini. Sini ada di head cylinder. Yang ketiga ada di alternator, bawahnya head cylinder. Yang keempat ada di AC. Nah, ini masuk AC ini ya. Nah, yang kelima di sini bodi, tapi yang saya pasang adalah di bodi sebelah kanan. Ini saya rangkai paralel dengan kabel bodi tadi yang grounding bodi ya. Saya pasang dengan grounding bodi, saya paralel dengan bodi yang sebelah tengah. Nah, oke, saya tunjukkan lebih dekat ya untuk groundingnya. Oke, ini kebetulan sudah saya assembly ya, sudah saya rangkai. Inilah penampakannya. Jadi pertama ini adalah terminal negatif ya. Di sini ada terminal negatif. Nah, pertama di sini ada negatif atau grounding bawaan dari pabrikasi ya. Nah, di situ ada yang masuk ke posisi transmisi ya. Di situ ada masuk ke posisi transmisi. Nah, di situ masuk posisi transmisi. Nah, selanjutnya di sini juga masuk ke bodi depan. Nah, itu ada masuk bodi depan, tapi kabelnya kecil ya. Nah, jadi yang pertama ada di grounding tengah. Nah, di sini ada grounding tengah. Nah, di situ grounding tengahnya ya. Nah, ini grounding tengahnya. Nah, kedua di sini ada di delco pengapian. Nah, di sini ada delco pengapian. Nah, selanjutnya ada di head cylinder. Head cylinder di sini head cylinder. Nah, di sini. Nah, di sini ada di head cylinder ya. Nah, di sini ada head cylinder. Ketiga ada di alternator. Ini alternator. Supaya supply-nya tadi chargingnya lebih stabil atau maksimal. Yang keempat di sini ada di AC. Ini di AC saya pasang satu supaya ketika AC-nya nyala dia nggak berat ya, atau switch magnetiknya bisa nempel dengan bagus. Dan yang kelima atau yang terakhir di sini saya pasang bodi sebelah kanan. Nah, sini saya pasang bodi sebelah kanan. Nah, di sini. Yang ini tadi saya bilang sudah saya rangkai secara paralel ya dengan bodi yang sebelumnya. Nah, itulah tadi posisi-posisi pemasangan yang harus kita kasih grounding baru ya, atau kita tambahi sistem grounding. Nah, ini penampakannya. Jadi sangat gampang, sangat mudah, dan sangat simple. Oke, proses seperti itu saja penampakan grounding yang sudah saya terapkan pada kendaraan saya ya. Oke,
Terima kasih, salam pecinta otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.